Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Eureka Sumayo, kelas A5 Keperawatan, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat tentang konsep pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan dosen pengampu Dr. Randa Debbie CH Rende, MSI. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan termasuk mahasiswa. Maka dari itu mendesain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis, dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri. Model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Mengapa memberikan pendidikan anti korupsi? Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan menurut Wijayanto 2010, yaitu yang pertama, pendekatan pengacara atau lawyer approach. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, pendekatan bisnis atau business approach. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal, maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pendekatan pasar atau ekonomi atau market or economist approach. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen atau sesama pegawai pemerintah misalnya, dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik atau tidak korup supaya dipilih pelayanannya. Yang keempat, pendekatan budaya atau cultural approach. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Biaya tidak besar atau low costly, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang atau long lasting. Keempat, pendekatan di atas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini 3 pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis, dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil atau petty corruption dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil. B. Korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan dalam dunia akademis, khususnya perguruan tinggi. Lahirnya sebuah mata kuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan mata kuliah anti korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan mata kuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah mata kuliah anti korupsi. Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah mata kuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah mata kuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri.
namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula mata kuliah anti korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnya disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. C. Tujuan mata kuliah anti korupsi. Mata kuliah anti korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus, berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas. Mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi atau anti-corruption character building pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian, tujuan dari mata kuliah anti korupsi adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. D. Standar kompetensi peserta didik. Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana atau S1, maka kompetensi yang ingin dicapai adalah 1. Mahasiswa mampu menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi atau individual competence. Yang kedua, mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut. Ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkan kepada penegak hukum. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. A. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti korupsi, menguatnya kesadaran atau awareness terhadap adanya potensi tindak korupsi. B. Sikap anti korupsi ini kemudian memberikan efek sekitar di mana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk korupsi dan memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti korupsi, hal-hal terkait korupsi dan anti korupsi. C. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif, mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian, atau dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah atau problem solving. Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid. Namun terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda karakter mata kuliah anti korupsi antar perguruan tinggi, yaitu 1. Lokalitas daerah korupsi dan gerakan anti korupsi yang terjadi di daerah di mana sebuah perguruan tinggi berada. Yang kedua, kearifan lokal atau local wisdom, pameo, slogan klasik maupun modern yang terdapat dalam budaya suatu daerah di mana sebuah perguruan tinggi berada. Yang ketiga, ciri khas perguruan tinggi, sesuatu yang menjadi visi, misi, kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi yang membedakannya dari perguruan tinggi lain. Yang keempat, ciri khas program studi atau keilmuan, konteks keilmuan dari program studi di mana mata kuliah ini diajarkan. Di sini juga saya melampirkan cara mengatasi korupsi di perguruan tinggi dan apa saja bentuk korupsi di perguruan tinggi. Stop. Sebelum menutup video ini, aku punya sesuatu untuk kalian. Sebelum mengakhiri video, untuk teman-teman yang sudah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan studi, aku punya rekomendasi kampus yang sangat bagus dan berkualitas, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus ini tersedia 6 jurusan, yaitu ada jurusan ilmu keperawatan, ilmu hukum, ilmu teknik, agribisnis, ilmu politik, dan sastra Inggris. Ayo segera daftarkan diri Anda di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Bye-bye.